Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 639. Niken yang mengalami kecelakaan. 3 hari sebelum acara pernikahannya, Niken bersama keluarganya mengunjungi kerabat dekatnya untuk membicarakan masalah pernikahannya. Namun saat perjalanan pulang, takdir berkata lain. Mobil yang dinaiki Niken menabrak truk besar, kemudian mengalami kebakaran. Beruntungnya semua masih selamat, meskipun mengalami luka bakar yang hebat, dan kini di ruang gawat darurat. Niken dan keluarganya dirawat. 3 jam berjalan semenjak kejadian. Calon suaminya Niken yang juga kekasihnya telah ada di situ. Menjenguk melihat kondisi Niken. Sebut saja namanya Arnold. Seorang pria yang sudah berpacaran dengan Niken lama. Arnold itu melihat Niken berada di dekatnya. Setengah jam yang lalu dokter pun bilang, kalau kondisi Niken kemungkinan luka bakarnya tak bisa kembali seperti semula. Wajahnya pun tak bisa pulih lagi karena luka yang dialami. Sangat begitu hebatnya. Arnold pun melihat Niken yang tak cantik lagi baginya. Dalam hatinya Arnold berpikir, apa harus melanjutkan nikahnya saat Niken sembuh kembali, sedang Niken sudah berubah begini. Arnold bicara dalam hatinya. Rasa ragu-ragu menyelimuti dirinya. Apa alangkah baiknya ia mundur dari rencana nikahnya. Kemudian Rena pun datang. Si Rena pemilik Lamborghini yang tiba pertama. Bersama beberapa temannya, Rena langsung menuju tempat Niken dirawat. Dijumpai Arnold calon suaminya Niken. Mereka memang saling mengenal. Arnold pun menyapa. Si Rena menjawabnya, langsung mengungkapkan rasa simpatinya atas kejadian yang menimpa Niken. Di saat itu ibunya Niken tersadar, serta pula saudaranya. Mereka hanya mengalami luka bakar di tangan, hingga bisa melihat Rena dan teman-temannya yang datang, serta pula calon menantunya Arnold yang ada di sini. Rena pun menyapa ibunya Niken, sambil mengucapkan rasa ikut bersedih. Si Rena pun juga memberikan semangat. Ibunya Niken tersenyum tanda mengiyakan. Sedang Niken saat ini belum tersadar. Infus masih nampak terpasang. Denyut nadi di monitor juga terlihat berjalan. Si Rena itu melihat Niken dengan rasa kasihan. Temannya harus mengalami peristiwa seperti ini. Dan Rena bertanya pada Arnold, "Oh ya Mas, untuk rencana pernikahannya, serta undangan yang sudah disebar, apa Mas Arnold sudah mengabarkan pada pihak keluarga untuk segera membatalkan acaranya, karena Niken mengalami musibah begini?" Maksudnya memberitahukan pada orang-orang yang mendapat undangan akan berita tentang Niken. Kalau itu belum dilakukan, saya bersedia membantu untuk mengabarkan, membagikan di grup WhatsApp teman-teman, agar mereka bisa tahu segera. Masalahnya tinggal 2 hari lagi acara itu digelar. Arnold calon suaminya Niken menjawabnya, "Oh itu masih belum saya lakukan Mbak Rena. Tapi kalau gitu sekalian juga saya minta tolong untuk mengabarkan berita ini. Saya pun juga akan menyebar tentang kejadian ini, biar teman-teman yang mendapat undangan bisa mengerti." Si Rena pun mengiyakan, lalu mendekat ke Niken, memegang tangannya Niken. Rena itu bicara, "Niken, ini aku Rena. Aku datang bersama Selarani dan Karina. Datang ke sini untuk melihatmu. Kamu cepat baikan ya Niken. Entar aku ajak jalan-jalan ke luar negeri. Dan biar kamu bisa melanjutkan acara nikahmu." Di saat itu Arnold jadi gusar, karena perasaannya sudah berubah ke Niken. Arnold berpikiran lebih baik cari wanita yang lain, yang normal dan wajahnya cantik, seperti si Rena yang bicara ini. Waduh, si Arnold rupanya berpikiran begitu. Namun Arnold hanya menyimpannya di hati. Mukanya tersenyum tapi hatinya tak begitu. Si Arnold tak ingin melanjutkan pernikahannya, sebab Niken wajahnya tak cantik lagi. Setelah itu ada orang lain yang datang, mengucap salam pada orang yang di dalam. Si Rena Lamborghini pun kaget dirinya. Ada seseorang yang dikenalnya, yang namanya sama dengannya, datang ke rumah sakit ini pula.
Rena itu langsung menghampiri. Kemudian menyapa, "Loh Mbak Rena, kok di sini?" Teman-temannya Rena pun terkejut mendengarnya. Si Rena memanggil nama Rena, dan Rena pemilik restoran roti pun menjawabnya. "Oh ini Mbak, saya kesini mau melihat teman sekolah saya. Namanya Niken. Katanya tadi mengalami kecelakaan. Beritanya masuk rumah sakit ini. Padahal Niken kemarin baru memesan roti untuk acara pernikahannya besok. Jadi saya kaget mendengar berita ini." Tak hanya Rena pemilik restoran roti yang terkaget. Si Rena Lamborghini dan teman-temannya pun terkejut pula. Termasuk Arnold yang mendengarnya. Si Rena itu bicara. "Loh ternyata Mbak Rena juga temannya Niken. Berarti kita sama-sama temannya pula ya. Kok bisa kebetulan begini ya?" Si Rena dan Rena pun sama-sama terheran. Karena baru terungkap kali ini. Mereka yang bernama sama adalah temannya Niken juga. Arnold pun melihat lagi. Ada wanita yang bernama Rena. Cantik pula orangnya. Arnold pun tertarik. Rasanya ingin dekat saja, tapi masih belum berani, sebab kondisinya tak memungkinkan. Kemudian Rena teman sekolahnya Kenshin menghampiri Niken yang dirawat. Si Rena itu membisikkan kata, "Niken, ini aku Rena Niken. Teman sekolah kamu. Aku kesini menjengukmu, melihatmu. Jadi kamu bersabar ya. Ini semua ujian. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik musibah ada hikmahnya. Pasti kamu nanti lebih bahagia. Seperti yang aku alami Niken. Kemarin kehilangan ayahku. Kemudian terjadi bencana gempa. Aku dirawat pula di rumah sakit. Keluargaku pun demikian. Dan Mbak Rena ini saksinya. Setelah semua berlalu, akhirnya aku sadar bahwasannya ada hikmah yang baru aku ketahui. Jadi kamu yang sabar ya Niken." Si Rena Lamborghini pun teringat. Pernah ikut mengirim bantuan bencana bersama Kenshin dan Iwan ke tempat desanya Mbak Rena ini. Ih ribet amat sih ya, sama-sama Rena namanya. Kemudian tiba-tiba, secara ajaib Niken membuka matanya, melihat dua temannya yang bernama sama ada di dekatnya. Rupanya Niken mendengar nasihat yang baru saja. Hingga Rena Lamborghini terheran. Meskipun demikian ia sangat senang. Karena Niken temannya sudah sadar. Hingga Rena dan Rena tersenyum bersama ke Niken. Teman-teman lain pun sama. Memberinya semangat pula. Namun Niken meneteskan air matanya. Kesedihannya tak bisa ditahan olehnya. Sebab wajahnya tak bisa kembali sedia kala. Karena luka bakar yang mengenai dirinya. Rena Lamborghini pun mengerti. Dan Rena pun bicara, "Sudah nggak apa Niken? Jangan berpikir itu lagi. Yang penting kamu selamat. Lagian kamu kan sudah punya calon suami. Kamu sudah laku Niken. Jadi mau cari apa lagi? Ini ada Mas Arnold yang menemani." Si Rena memberi semangat sembari bercanda. Begitu halnya Rena pemilik restoran roti yang memberi semangat pula ke Niken. Niken pun melihat Arnold, calon suaminya yang berdiri di sampingnya. Niken jadi terhibur dirinya. Apalagi Rena yang baru bilang, tak perlu khawatir tentang wajahnya. Karena dirinya sudah punya pendamping. Arnold yang setia menemani. Singkat cerita, 2 hari berlalu, Rena pemilik Lamborghini dan Rena yang punya restoran roti tak melihat Arnold ke rumah sakit lagi untuk menjenguk Niken calon istrinya. Hingga didapatkan kabar dari salah satu temannya. Si Arnold itu menghindar, ingin mengakhiri hubungannya dengan Niken. Karena Niken tak cantik lagi. Si Rena Lamborghini pun marah mendengarnya. Apalagi sekarang Niken bertanya, di mana Arnold berada. Dua Rena pun tak enak menjawabnya. Kalau bicara jujur Niken akan kecewa berat nantinya. Pemulihannya akan terganggu, bisa-bisa membuat drop kesehatannya. Bahkan hal yang tak diinginkan akan terjadi. Si Rena dan Rena pun belum menjawabnya. Niken yang kini matanya ditutup perban masih saja bertanya, di mana Arnold sekarang? Di saat dua Rena yang merasa tak enak hati sekali. Bahkan mereka bingung untuk mengatakan. Tiba-tiba kebetulan, Kenshin pun datang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys.
dan tekan notifikasinya